الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه. لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حاله فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكمه هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الأحوال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال ولم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد إلا على الكفار في قتال وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دعبا بلا انفصال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها العباد, wahai sekalian hamba Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu, niscaya Allah akan merawatmu, niscaya Allah akan melindungimu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi dari segala problem dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, untuknya, yang akan selalu menjaganya, melindunginya dan memberikan daripada anugerah dan karunia-Nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan segala perkara dia, segala urusan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad, Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk, menciptakan semua manusia, menciptakan amalan mereka, mentakdirkan kebaikan dan keburukan untuk hamba-hambanya. Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarr bi masyiatillah. Kebaikan dan keburukan semuanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufarigi. Dengan taufik dan bantuan dari Allah, orang yang taat bisa melakukan ketaatan. Dan juga dengan khudlan, penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sial, sehingga mereka orang-orang yang maksiat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita,
fasal rabbakat taufiq wal afwa waridha wa kaunan ma'a ahlil huda wat taraigi. Mintalah kepada Allah taufik, bantuan dari Allah untuk mentaatinya, agar dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang diridhai Allah. Minta kepada Allah maafnya, minta kepada Allah keridhaannya, dan minta dianugerahkan kepada Allah Ta'ala kebersamaan bersama orang-orang yang menempuh jalan hidayat, yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beruntung, beliau mendampingi Rasulullah. Beliaulah yang tiap kali minta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah ditunda, ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain izin berhijrah diizinkan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq ditunda, suruh tunda dulu. Hingga akhirnya suatu hari di waktu yang enggak biasa, tiba-tiba Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Abi Bakar. Setiap hari Rasulullah datang di jam tertentu, tetapi ini jamnya datang di jam yang enggak biasa. Ketika Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar di rumahnya, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku, memerintahkan aku untuk berhijrah." Maka pengharapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "As-suhbah ya Rasulullah, izinkan aku untuk bersamamu, mendampingimu, berkawan, bersahabat denganmu di dalam perjalanan ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "As-suhbah ya Abu Bakar, engkaulah yang dipilih Allah untuk mendampingiku." Sehingga Allah Ta'ala mengisbatkan persahabatan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq di dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala menceritakan dialog mereka di dalam goa Thur tatkala mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir yang ingin membunuh mereka di dalam perjalanan hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam goa tersebut, tsaniyatan illam tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau membela Rasulullah, maka Allah telah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladhina kafaru, ketika mereka dikejar oleh orang-orang kafir yang ingin mengusir mereka, ingin membunuh mereka, dan memang itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memusuhi kebaikan, yang memusuhi Allah, yang memusuhi hidayat. Sesungguhnya mereka tidak akan puas, tidak akan ridha hingga kita keluar dari jalan hidayat, hingga kita murtad dengan segala metode. Mereka susupkan di dalam tontonan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam fashion, pakaian yang dipakai, bahkan di dalam makanan kita. Semuanya disusupi dengan hal-hal yang intinya untuk membuat kita keluar dari agama Islam, untuk memurtadkan kita, agar kita matinya mati di luar agama Islam. Adapun Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. "Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka gak akan ridha, gak bakalan puas, gak bakalan berhenti hingga kita mengikuti agama mereka. Sungguh kita tidak akan ikut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengikuti orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengikuti mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang-orang yang berinabah, kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau bersedih, beliau menangis dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya mereka orang-orang musyrikin yang barusan mengejar kita sampai ke mulut goa, law ra'a ahaduhum min gadamihi la ra'auna." Kalau mereka melihat nunduk sedikit aja ke bawah,
melihat dari arah kakinya berjongkok, niscaya mereka akan melihat kita di dalam goa, akan menemukan kita. Saya bukan takut dibunuh. Kalau saya yang mati, saya adalah Ibn Abi Quhafah. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah putra dari Abi Quhafah. Akan tetapi kalau engkau yang dibunuh, maka bagaimana nasib agama ini? Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa prasangkamu tentang dua orang, tetapi dua orang tersebut Allah menjadi yang ketiga di antara mereka, menjadi pelindung mereka. Barang siapa yang bersama Allah, apa yang dia takuti? Apa yang dia khawatirkan? Kekhawatiran, ketakutan bagi orang yang ditinggal oleh Allah, bagi orang yang ditelantarkan oleh Allah, bagi orang yang gugur dari matanya Allah, bagi orang yang dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi barang siapa yang bersama Allah, apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Apabila dia bersama Allah Ta'ala. Barang siapa man kana ma'allah kana Allahu ma'ah. Barang siapa bersama Allah, maka Allah bersama dia. Barang siapa yang menemukan Allah, maka dia telah meraih segala keberuntungan. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Tsaniyah tsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Beruntung Abu Bakar, Allah bersama mereka. Beruntung para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti, yang meneladani, menempuh jalannya Rasulullah. Allah bersama mereka. Maka jadilah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama Allah Ta'ala? Dengan menempuh jalan kebersamaan, jalan bersama Rasulullah, jalan bersama para sahabat, jalan bersama para ahlul bait, jalan bersama para aulia, jalan bersama para sholihin, daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari umat yang agung, yang luhur, yang mulia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menyatakan tentang kerugian orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka menjerit, mereka berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, andaikan aku tidak bersama dengan orang-orang yang sial, enggak bersama dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak bersama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang itu menjerit agar mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan bersama Nabi Muhammad. Laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah beruntungnya aku kalau dahulu aku menempuh jalan bersama sang Rasul, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah Allah Ta'ala menciptakan kita, dan Allah Ta'ala siapkan dua jalan di hadapan kita. Wa hadainahu najdain. Kami siapkan dua jalan, silakan tempuh jalan. Kita diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, jalan mana yang mau kita tempuh. Jalan yang ditempuh oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para aulia, oleh para salihin, oleh para ahlul bait. Jalan mereka yang ditempuh oleh orang-orang soleh berat bagi nafsu, berat bagi ego kita, berat bagi diri kita. Jalan apa? Jalan berinfak, jalan bersedekah, jalan sholat, jalan menjaga lisan, jalan tidak mendengki, jalan untuk peduli kepada sesama, jalan untuk qiyamul lail, tahajud, jalan untuk meninggalkan pandangan yang haram, pendengaran yang haram, ucapan yang haram, pikiran yang haram, tontonan yang haram, pergaulan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, meninggalkan pergaulan bebas, minuman keras, buka-bukaan aurat, meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, pencurian, perzinaan, homoseksual, LGBT, dan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadainahu najdain, berat bagi nafsu, tapi tempuhlah. Falagtahamal agabah, tempuh jalan yang berat tersebut. Berat sesaat. Huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bisyahwat. Surga dikelilingi, diliput, dikelilingi
dengan hal-hal yang berat bagi nafsu. Tapi kalau kita lalui, maka kita akan menemukan surganya Allah. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menggiurkan bagi nafsu dengan syahwat, sehingga banyak orang yang terjebak dan masuk ke dalamnya. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, di dalam tahun yang baru ini 1447 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhijrah. Maka apa jatah kita dari hijrahnya Nabi Muhammad? Hendaknya kita berhijrah dari kemungkaran kepada yang ma'ruf, dari keburukan kepada yang baik, dari kejahatan dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari pelanggaran kepada turut aturan dari Allah dan Rasul, dari kedurhakaan kepada kebaktian, dari memutuskan silaturahmi menyambung silaturahmi, dari meninggalkan sholat dengan kita mendirikan sholat 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya, dengan berjamaahnya di awal waktunya, laksanakan di dalam masjid. Jangan kita memboikot Al-Quran, tinggalkan pandangan yang haram. Jatah kita dari hijrahnya Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda di dalam hadis, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan, yang memboikot larangan-larangan Allah. Al-muhajir man hajara su. Orang yang berhijrah yang memboikot keburukan. Keburukan boikot dan tinggalkan. Hal yang buruk di dalam ucapan boikot, hal yang buruk dalam perbuatan boikot, perangai sifat yang buruk, prasangka yang buruk boikot, itu semua. Pergaulan yang buruk boikot, kawan yang buruk tinggalkan, yang bisa membuat kita teracuni, terkontaminasi dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjegal kita dari salat, yang menjegal kita dari taat, yang menjegal kita dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ngajak kita untuk mendengki, yang ngajak kita untuk membenci, yang berbisik untuk kita nonton yang haram, untuk kita berucap yang haram, untuk kita mendengar yang haram, untuk kita bergaul dalam pergaulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang menempuh jalan bersama sang Rasul. Mereka telah menempuh jalan hidayat. In tuti'uhu tahdadu. Kalau kalian mentaati sang Rasul, maka kalian akan menempuh jalan hidayat, mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, sekalian hamba Allah, istiqamahlah di tahun baru ini. Adalah jadikan tekad kita, niat kita, mulai tahun baru ini sepanjang tahun saya nggak bakal ninggalin sholat 5 waktu. Sepanjang tahun ini saya akan berupaya sholat 5 waktu saya berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Sepanjang tahun baru ini sebisa mungkin saya sholat 5 waktunya di masjid. Sepanjang tahun baru ini saya nggak bakalan durhaka kepada ibu bapak. Mulai tahun baru ini, saya nggak bakal memutuskan silaturahmi. Mulai tahun baru ini saya bakal jaga diri saya dari tontonan yang nggak pantas, dari pakaian yang nggak pantas, dari perbuatan yang nggak pantas, dari buka-bukaan aurat, dari maksiat dan lain sebagainya. Mulai tahun baru ini saya akan rutin baca Al-Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Mulai tahun baru ini saya akan rutin sholat duha tiap hari walaupun 2 rakaat, sholat witir walaupun 3 rakaat. Mulai tahun baru ini saya bakal sempatkan hadir majelis walaupun seminggu sekali atau seminggu 2 kali, hadir bersama orang-orang sholihin. Wahakadha, niat tersebut disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya wa inna malikul limri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadza makna istiqamah. Dan orang yang istiqamah tersebut disabdakan oleh Rasulullah, al istiqamatu fil harji ka hijratin ilayya. Istiqamah di zaman-zaman fitnah seperti zaman kita sekarang ini, zaman fitnah, zaman rusuh, zaman kekacauan. Barang siapa yang istiqamah di zaman yang semacam ini, Rasulullah bersabda, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhijrah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم غفر لي ولكم كل ذنب عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالدكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو خلقتنا من أمر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار مفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكربي إلزم فرائضه واترك maharimahu waqta' layalika wal ayyam fil ghurabi. Ayuhal ibad, bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu selamat dan tidak akan khawatir kepada apapun selain Allah apabila Allah bersamamu. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang diprovokasi oleh manusia lain, hati-hati, awas, takutlah. Kalian sudah dikepung, kalian akan diserang, kalian akan dihancurkan. Dan senantiasa suara-suara ini sejak 1500 tahun yang lalu, sejak ribuan tahun yang lalu, dari zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hingga saat ini, selalu berbisik menakut-nakuti kita kepada selain Allah. Fakhshawhum. Adapun orang-orang yang beriman, respon mereka zadahum imana, bertambah iman mereka, bertambah tawakal mereka, bertambah takut mereka bukan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fala takhshawhum wakhshawni, jangan takuti mereka, takutlah kepadaku. Wala takhafuhum wa khafuni, jangan takut, jangan khawatir kepada mereka, khawatirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhawifunaka billadzina min dunihi, tiap saat, tiap waktu ada musim-musimnya mereka menakut-nakuti kita kepada selain Allah taala. Wa may yudlilillah fama lahu min had, yang disesatkan oleh Allah siapa yang bisa ngasih dia hidayat? Mukmin ditakut-takuti, takutnya dia kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka berserah kepada Allah, cukup bagi kami Allah, sebaik-baiknya tempat kami berserah diri hanya kepada Allah taala. Lantas apa yang mereka dapat? Fanggalabu bi'ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanullah. Mereka pulang dengan membawa anugerah dari Allah taala, tidak ada keburukan yang menimpa mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil lana wa liwalidina wa alamu anallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyaha bikum min ibadihi jinnihi wa insihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصاحب في الغار خليفة نبيك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعن شهيد المحراب القائل بالصواب الذي وافق ربه في آي الكتاب أمير المؤمنين أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن ذي النورين جامعي القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم إمام أهل المشارق والمغارب ابن عم الرسول زوج البتول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن ريحانتي رسول الله سيدي شباب أهل الجنة سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما البتول سيدتنا فاطمة سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين، وعن أمها خديجة الكبرى، وعن عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين أهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين العذاب والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلم جميعا من الفتن والمحن والأمراض والحروب والزلازل والقتال والبلايا ما ظهر منها وما بطن، وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي جميع أنحاء الأرض طولها والعرض يا رب السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، اللهم اغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي، اللهم اغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي برحمتك يا وارث يا باقي يا واقي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عامنا هذا خير عوام، واحفظنا من البلايا والأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العام عام نصرة للمسلمين، عام هداية للمسلمين، عام التوفيق للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.